Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia tentang indikator asam basa ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar daya imunnya kuat ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu sehat, amin. Nah, kita akan melanjutkan materi kimia tentang indikator asam basa. Nah, bagaimanakah kita mengidentifikasi suatu larutan ataupun suatu senyawa ini yang lebih asam, yang mana kira-kira? Jeruk ataukah semut ataukah cuka? Manakah kira-kira yang lebih asam? Ya, apakah jeruk ataukah cuka ataukah semut? Apakah mau dirasakan semua? Kalau semut dirasakan, wah bahaya ya. Jadi lidah kita mungkin tidak akan bersahabat ya dengan semut. Lalu bagaimana caranya? Yaitu menggunakan indikator asam basa. Ya. H2SO4 misalnya. Mau kamu rasakan ini lebih asam enggak daripada asam cuka? Wah, dan nanti lidahmu jadi terbakar dan bisa jadi malah bolong gitu ya. Maka perlu adanya indikator asam basa. Nah, ini ada beberapa indikator asam basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Ada indikator asam basa, ada indikator universal, dan yang terakhir yaitu pH meter. Jadi ada 4 yang akan kita bahas. Bagaimana cara mengidentifikasi dengan kertas lakmus? Nah, ini gambar dari kertas lakmus. Ya, lakmus itu ada lakmus merah, ada lakmus biru. Tapi kertas lakmus ini hanya terbatas hanya untuk membedakan mana itu asam dan mana itu basa. Ya, tidak bisa mengidentifikasi berapa pH-nya. Nah, ini larutan asam jika dicelupkan dengan lakmus merah akan tetap merah. Jika dicelupkan pada lakmus biru maka berubah menjadi merah. Ya. Larutan netral pada lakmus merah tetap merah, pada lakmus biru tetap biru. Pada larutan basa, lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan pada lakmus biru berubah tetap biru. Ya, jadi perlu diingat ini ya. Kalau larutan asam pada lakmus merah tetap merah, pada lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan basa, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Ini cara mengidentifikasi menggunakan kertas lakmus. Ya, di lakmus itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Yang kedua, identifikasi dengan indikator asam basa. Nah, ini adalah suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada pH tertentu. Ini ada yang berupa indikator alami dan indikator buatan. Nah, indikator alami dan indikator buatan. Ada beberapa indikator asam basa. Ini yang termasuk indikator alami yang bisa kalian jadikan untuk mengetes apa ini asam, apa itu basa. Bunga sepatu, ya. Pada larutan asam ini merah. Pada larutan basa akan berubah menjadi warna hijau. Pada larutan netral akan berubah menjadi warna ungu. Ekstrak kulit manggis ini juga bisa. Pada larutan asam akan berubah menjadi coklat kemerahan. Pada larutan netral berwarna ungu dan pada larutan basa berwarna biru kehitaman. Kol merah selain kulit manggis juga kol merah ataupun kunyit. Kunyit pada larutan asam akan berubah menjadi kuning tua. Pada larutan netral berwarna kuning terang, pada larutan basa akan berubah menjadi orange. Ini yang bisa kalian jadikan sebagai indikator alami.
Nah, ini adalah indikator buatan. Metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Nah, ini berubah warna dari merah menjadi kuning. Trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Maksudnya apa? Jika suatu larutan itu diuji kok berubah menjadi warna merah, ya, berubah menjadi warna merah menggunakan metil jingga, ya, perlu diingat pada metil jingga kok larutan itu berubah menjadi merah, maka pH-nya bisa dipastikan pasti kurang atau di bawah 3,1, ya, di bawah 3,1 karena trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Jadi di bawah 3,1 akan berubah menjadi merah. Tetapi kalau berubah menjadi kuning, ya, maka bisa dipastikan pH-nya di atas 4,4. Ya, di atas 4,4. Itu cara mengetahui pH ketika larutan yang akan kita uji. Bu, kalau di warnanya jingga, ya berarti pH-nya antara 3,1 sampai 4,4. Ya, maksudnya itu perubahan warna dan trayek pH. Metil merah dari merah menjadi kuning 4,4 sampai 6,2. Bromtimol biru kuning menjadi biru 6,0 sampai 7,6. Kalau larutan yang diuji berubah menjadi biru, Bu, ya bisa dipastikan pH-nya itu pasti di atas 7,6. Bisa memahami ya perubahan warna dan trayek pH itu apa? Fenolftalin tak berwarna menjadi merah ungu atau merah muda 8,3 sampai 10,0. Jika larutan yang diuji itu berubah menjadi merah muda atau merah ungu, bisa dipastikan pH-nya itu di atas 10 menggunakan fenolftalin. Itu beberapa indikator asam basa baik alami maupun buatan. Nah, ini ada yang terakhir yaitu ada indikator universal. Indikator universal ini adalah campuran beberapa indikator yang dapat berubah pada setiap satuan nilai pH. Nah, ini ada kertas ya. Jadi pH 1 sampai 14 itu menandakan warna yang berbeda semua. Nah, ini. Jadi nanti kertas itu dicelupkan dan nanti kalau kalian nggak melihat secara langsung nanti akan bisa kalian lihat di YouTube ataupun yang lain ya. Kalau ini tinggal dicelupkan saja, nanti terus kemudian dicocokkan dengan ini daftar mana pH yang cocok seperti itu. Itu menggunakan indikator universal. Dan yang terakhir pH meter. Ini adalah alat elektronik yang dilengkapi dengan elektroda kaca seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Jadi tinggal dicelupkan gagangnya itu nanti akan tertulis pH-nya berapa. Jadi mudah. Jadi kalau di bawah 7 pasti bisa dipastikan itu asam. Kalau sama dengan 7 netral. Kalau di atas 7 sampai 14 berarti bisa dikatakan itu basa. Jadi ini paling akurat dari beberapa indikator. Namanya pH meter. Ya. Nah, itu kemudian ada reaksi asam dan basa. Reaksi penetralan atau dinamakan dengan reaksi penggaraman. Kenapa dikatakan reaksi penetralan? Karena menghasilkan air atau H2O. Kenapa dikatakan reaksi penggaraman? Selain air juga menghasilkan garam. Jadi asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam plus air. Ha ini asam, LOH itu basa, menghasilkan garam plus air. Ya. Maka bisa dikatakan itu dinamakan dengan reaksi penggaraman. Nah, jika mol H positif sama dengan OH negatif, maka bisa garamnya bersifat netral. Jika H positifnya lebih besar, maka garamnya bersifat asam. Jika H positifnya lebih kecil, maka garamnya bersifat basa. Nah, sekian itu beberapa indikator cara mengidentifikasi asam dan basa.
Ya. Untuk contohnya, bagaimana cara memperkirakan suatu pH jika kalian melakukan percobaan bisa disimak di video kedua. Nah, cukup sekian untuk video pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.